Kalau tadi itu adalah tentang fakta dan opini, it's about facts and opinions. So now we have also the second ways. Ada juga cara kedua untuk mensupport topik sentence kita itu supaya meyakinkan pembaca. So to prove the topic sentence, there are several kinds of concrete supporting details that we can use. So it's such as examples and illustrative incidents, statistics, and then quotations. Nah, selain daripada kita menggunakan fakta, kita juga bisa menggunakan contoh atau examples dan illustrative incidents atau statistik ataupun kutipan atau quotation. Nah, mari kita lihat di page 6.9. Let's see page 6.9. You got it? 6.9. Okay, there is a paragraph there about Charles Darwin's idea. Tentang ide Charles Darwin. Nah, pada paragraf yang pertama itu, scientists have uncovered the world's first ecological experiment. Charles Darwin in The Origin of Species first described the experiment, which intrigued Dr. Andy Hector from Imperial College, whose own research in Berkshire bears a startling similarity to the work Darwin recounted in 1859. His quest to discover who had been the first ecologist just published in the journal Science reads like a natural history detective. Nah, ini illustrative incident. Kira-kira di sini apa main idenya di paragraf ini? Scientists have uncovered the world's first ecological experiment. Apa ininya? Topik sentence daripada paragraf pertama ini. Kemarin kita sudah ingat, kita sudah bahas kemarin, biasa topik sentence itu ada di Okay, so which one is the topic sentence here? Iya, tadi kan katanya kan topik sentence biasa di awal paragraf. So, what's the first sentence here? Okay, good. Scientists have uncovered the world's first ecological experiment. Katanya, para ahli sains sudah menemukan ekologi pertama sekali, yaitu dari eksperimen ekologi pertama sekali di dunia. Nah, siapa penemunya? Iya, Charles Darwin. Dia katanya melakukan eksperimen dan juga yang dibantu ataupun yang ada yang tertarik juga dengan eksperimennya itu, yaitu dokter lain dari Imperial College. Siapa nama dokternya? Iya, Andy Hector. Nah, ini satu paragraf ini merupakan suatu ilustrasi ataupun bisa kita katakan seperti contoh, tapi bukan contoh. Kalau ilustrasi tahu kan, misalkan kalau kita menonton suatu acara di TV, biasa si pembawa acara kan misalkan kalau mau mewawancarai, seperti misalkan Pak Ahok, kayak di Mata Najwa misalkan mau mewawancarai Pak Ahok. Nah, sebelum mereka masuk ke sesi wawancara kan ada dijelaskan bagaimana perjalanan Pak Ahok dari mulai bupati, gubernur. Nah, seperti ada ilustrasinya. Jadi seperti ada penjelasannya dulu tentang Pak Ahok. Gitu. Nah, illustrative incident ini juga hampir sama. Jadi dia seperti menceritakan Charles Darwin dulu, apa yang dikerjakannya, dan siapa saja yang tertarik dengan eksperimen yang dilakukannya. Okay, and then see the next paragraph. Apa yang bisa teman-teman temukan di
paragraf yang berikutnya itu. Darwin wrote, ada satu yang spesial di situ yang berkaitan dengan concrete supporting details yang kita bahas ini. Kutipan, benar. Tadi kan saya ada katakan ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mensupport topik sentence kita itu ataupun ide yang ingin kita tuliskan itu. Tadi examples and illustrative incidents, kedua statistics, and then the third one is quotations. Yes. So here you can see that there is the writer here, penulis buku ini, penulis buku kita ini, buku writing 4 ini, dia mengambil contoh teks tentang Charles Darwin. Dan di paragraf yang 2 ini sebenarnya 3 paragraf, di balik ada paragraf terakhir. Nah, mereka menggunakan kutipan daripada si Charles Darwin. Ini maksud kutipannya ini adalah untuk mensupport ide yang ingin kita sampaikan atau membackup. Jadi yang kita katakan itu bukan sekedar hanya omongan begitu saja. Ada loh datanya, ada loh ini kutipan dari si Charles Darwin yang dituliskan di bukunya, gitu. Yaitu tentang eksperimen yang dilakukan dia tentang asal usul spesies makhluk hidup pertama sekali di dunia ini. Nah, jadi katanya itu, it has been experimentally proven that if a plot of ground be sown with one species of grass and then a similar plot be sown with several distinct genera of grasses. Katanya itu sudah dibuktikan dan di dalam eksperimen bahwa jika kita menaburkan benih ataupun menaburkan biji daripada, maksudnya menaburkan benih atau bibit daripada rumput di sebidang tanah, dan juga di sebidang tanah lain kita menaburkan jenis bibit yang lain daripada rumput, maka katanya itu akan bisa bertumbuh dengan sangat banyak dan sangat luas. Itu sama misalnya kalau kita menanam satu biji, bukan satu biji sih, kalau kita nanam satu bibit bunga di depan rumah kita, yang tumbuh cuma satu batang enggak? Halo? Yang tumbuh itu kan bisa jadi banyak kan, walaupun yang ditanam satu aja kan. Kalau kita nanam satu batang pohon ubi, yang tumbuh satu biji ubi enggak di dalam? Maksud saya di dalam tanah itu yang tumbuh satu biji ubi atau banyak umbinya. Nah, itu yang disampaikan si Charles Darwin di sini. Katanya bahwa ekologi itu berkaitan satu sama lain antara satu spesies dengan spesies yang lain. Jadi antara makhluk hidup seperti kita manusia dengan tumbuhan dan dengan lingkungan itu berhubungan satu sama lain. Nah, ini dikutip oleh si penulis untuk meyakinkan ide yang ingin dia sampaikan, gitu. Jadi lihat juga di halaman 6.10, di situ ada examples. Bisa lihat examplesnya itu. Halo? Oke. Nah, di situ ada contoh ditambahkan tentang eksperimen yang dilakukan oleh si Charles Darwin, yaitu ada Stauffer, yaitu seorang ahli juga yang menghabiskan 20 tahun untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tentang si Charles Darwin, yaitu di tahun 1950. Jadi ada bukti yang dikumpulkan oleh si Stauffer ini yang menyatakan hasil kerja atau eksperimen yang sudah dilakukan oleh si Charles Darwin. Iya. Jadi ide Charles Darwin ini bukan mengada-ngada, memang dia melakukan eksperimen dan itu ada manuskripnya, ada hasil bukunya yang sudah di-create oleh si R.C. Stauffer. Kenapa? R.C. Stauffer. Ada kan? In the 1950s, R.C. Stauffer
embark on recreation of what would have been Darwin's seminal work. Jadi dia memulai mengumpulkan hasil-hasil tulisan kerja daripada ataupun eksperimen daripada si Charles Darwin, dan dia membukukan itu. Dia membuat suatu buku yang berjudul, bukunya itu Being the Second Part of His Big Species Book. Ditulis dari tahun 1856 sampai 1858. Nah, jadi seperti itu, contoh ini mendukung ide yang ingin kamu sampaikan. Tadi kan di atas, scientists have uncovered the world's first ecological experiment. Itu kan topik idenya ya kan. Nah, katanya ahli-ahli sains sudah menemukan eksperimen pertama sekali di dunia, yaitu yang dilakukan Charles Darwin. Nah, orang-orang kan perlu bukti apakah benar memang Charles Darwin yang melakukan eksperimen pertama kali, gitu kan. Nah, makanya ditambah dengan tadi quotation, yaitu dari si tulisan si Charles Darwin, ditambahkan quotationnya langsung, kemudian ditambah lagi contohnya, yaitu ada seorang ahli juga yang sudah membukukan hasil eksperimen ataupun perjalanan eksperimen yang dilakukan oleh Charles Darwin dalam satu buku, yaitu yang tadi yang judulnya itu yang paling terakhir di kalimat itu, di paragraf itu, Being the Second Part of His Big Species Book. Jadi pembaca bisa, kalau misalkan masih ragu, oh ini udah ada bukunya, dia bisa langsung cek di buku ini. Jadi kita memberikan atau mencantumkan source yang bisa dicek oleh si pembaca juga, bahwa yang kita tuliskan ini tidak hanya sembarangan aja, ini ada proofnya, ada evidence-nya, ada faktanya gitu. Oke? Halo Taiwan, mulai bingung? Iya, di 6.10 itu ada. Oke, nah yang berikutnya ini sebenarnya udah cakupan dari yang tadi saya jelaskan. Ini yaitu contoh tentang examples. Kalau kita ingin menyampaikan suatu ide kepada pembaca, kita bisa mencantumkan contoh yang tentunya contoh dari topik yang ingin kita sampaikan gitu. Jangan topik kita tentang mobil, ternyata yang kita sampaikan contohnya sepeda, tumbuhan gitu. Jadi harus tetap satu topik, satu jalur gitu. Nah, ini bisa dilihat di 6.11. Halo, Mbak Yeni dengar? Yeni dengar suara kita? Oke. Nah, di 6.11 itu tentang perkembangan daripada mamalia. Ada kan the age of advanced mammals. Nah, perhatikan main idenya. Main idenya di kalimat pertama, ya kan? Ada yang bisa terjemahkan apa itu main idenya itu? Nah, katanya 30 juta tahun yang lalu, jenis mamalia yang modern mulai menunjukkan penampilan, ataupun maksudnya mulai perubahan dengan bentuk tubuh mungkin, appearance kan seperti penampilan, atau yaitu yang tampak, ya bentuk badan, bentuk kaki, bentuk tangan, seperti itu. Itu termasuk appearance. Nah, berarti kan kalau kita lihat main idenya, berarti ini bercerita tentang ada perubahan. Mungkin dari yang dulu kakinya 4, sekarang jadi 2. Mungkin yang dari jari tangannya ada 6, 1 mungkin, jadi sekarang jadi tinggal 3 gitu. Ini kan sudah ada gambaran kalau kita benar dari yang mungkin dulu besar sekali, sekarang mungkin jadi semakin mengecil kepala ataupun tangan ataupun kaki gitu. Nah, karena ini tentang perubahan appearance, jadi kan kita perlu contoh. Apa rupanya contoh yang tentang perubahan mamal itu yang menunjukkan
perubahan drastis yang dari 30 juta tahun yang lalu hingga sampai sekarang. Nah, so let's see the second paragraph. Di situ ada di paragraf kedua, the horse, apa horse artinya? Iya, kuda. Contoh yang paling terkenal atau contoh yang paling jelas ya dalam perubahan yaitu hidup saat ini di Amerika Utara dan di Eropa, dia mengalami perubahan yang belum lengkap sampai pada waktu zaman es. Jadi katanya walaupun dia tidak mengalami perubahan yang komplit sampai di zaman es, tapi kuda itu sudah merupakan contoh salah satu mamal atau mamalia yang perubahannya itu terlihat jelas dari 30 juta tahun yang lalu. Kalau dibandingkan 30 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Mungkin kuda bentuknya kita nggak tahu, 30 juta tahun yang lalu mungkin kepalanya kayak jerapah mungkin ya. Kita nggak tahu kan. Nah, tapi kuda itu salah satu contoh katanya yang paling jelas perubahannya. Dan kemudian ditambahkan lagi contoh lain. Ada situ example. Apa example yang diberikan tentang mamalia yang mengalami perubahan ini? Di paragraf kedua juga. Ya, camels, yes, camels, ilamas. Ilama itu yang ada, ilama tahu yang ada di Ching Ching Farm nggak? Di Huanshan yang lehernya yang kayak domba tapi lehernya panjang. Iya, iya itu ilamas, oke. Ada juga swine katanya, hippopotamus, kuda Nil, dan juga ada beberapa lagi contoh lain. Nah, jadi ini si penulis dia memberikan langsung contoh. Ini salah satu contoh paragraf yang untuk mengconvince atau meyakinkan pembacanya itu dia mencantumkan atau menambahkan examples-nya. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan suatu essay atau suatu tulisan yang ingin mengikuti model examples, tadi kan ada 4 kan, ada tiga cara untuk mensupport topic sentence. Nah, ini salah satu model yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menambahkan contoh atau example-nya. Oke. Nah, yang berikutnya juga ada yaitu dengan illustrative incidents. Ini tadi udah kita bahas yang di pertama sekali tentang Charles Darwin tadi kan. So kita next ke slide yang berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu model figures atau statistik. Nah, biasanya ini figures dan statistik ini digunakan untuk bidang bisnis, engineering, and science. Kalau untuk bidang sosial seperti kita, bahasa, kita jarang menggunakan model figur atau statistik. Yang paling sering tadi seperti model examples atau ilustratif. Itu yang paling sering kita gunakan ketika menuliskan essay. Tapi walaupun demikian, even though we need to learn also how we can develop or create a good paragraph using figures or statistic. So let's see 6.12. Coba lihat halaman 612. Bisa lihat halaman 12. Nah, di situ ada illustrative incidentnya juga disebutkan di paragraf pertama, yaitu tentang population. Ini population bercerita tentang di mana nih? Kalau di paragraf pertama itu ada 10 years ago in Rio. Rio ini daerah mana nih? Apakah ini di bagian Indonesia? Itu di mana? Brazil kan? Iya, Brazil. Nah, jadi ini bercerita tentang populasi di dunia yang katanya semakin tahun itu semakin meningkat terus, bukan malah menurun, semakin meningkat. Katanya pada tahun yang lalu itu di kalimat terakhir, lihat di paragraf pertama, last year it passed 6 billion. Katanya hampir 6
Bukan, maksudnya itu melewati batas 6 miliar, bukan meninggal. Maksudnya jumlah orang populasi di dunia ini sudah melewati 6 billion, lebih dari 6 billion, iya. Dan tahun 2025 diprediksikan bakalan mencapai 8 billion. Dan di tahun 2050 diprediksikan lagi, di expected itu bakal mencapai berapa billion katanya di situ? 9,3. Wow. Ya, banyak sekali, 9,3 billion. Dan itu katanya disebabkan karena banyaknya di negara-negara yang masih tergolong miskin, yang belum memahami betul bahwa kalau kita punya banyak penduduk di dunia ini, maka kita harus lebih bekerja keras untuk menghasilkan makanan, bahkan juga untuk memperbaiki distribusi makanan itu. Karena kan kalau semakin banyak makhluk hidup di dunia ini atau manusia di bumi ini, kita kan harus bekerja keras untuk menghasilkan makanan lagi kan. Tidak mungkin jumlah manusia bertambah tapi hasil produksi makanan semakin sedikit, yang adanya ya banyak yang meninggal, nggak dapat makanan, ya kan? Nah, di situ ada dibuat statistik. Menurut teman-teman di paragraf itu, which part is so it's about statistic? Bagian mana itu yang menunjukkan tentang statistik? Statistik biasanya berhubungan dengan apa ini? Numbering, dengan angka. So, okay. So which sentence state it's about statistic in the second paragraph? Yes. Uh-huh. Okay, good. And then there are two points there. It's about statistic. Ada 2 poin di paragraf 2 itu tentang statistik. Mm-hmm. Okay, good. And then yes. Jadi ada 2 poin di sini yang berhubungan dengan statistik yang dicantumkan atau ditambahkan si penulis ini untuk meyakinkan pembaca bahwa populasi manusia itu memang bertambah dan kita perlu be aware, kita perlu berhati-hati ini. Jangan semakin bertambah lagi, karena kalau tidak kita harus bekerja keras untuk to double food production and also improve distribution. Karena ini dari hasil yang dia buat di ilustrasi insiden tadi, dia melihat dari beberapa tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu terus meningkat, tidak menurun. Jadi dia prediksi tahun berikutnya juga itu pasti nanti akan meningkat. Dan 25 tahun berikutnya lagi, 50 tahun berikutnya lagi, it must be the population growth until like 9.3 billions. And jadi ya cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang sudah berumah tangga, ya cukup 2 anak kata Bapak Presiden. Karena kalau tidak ya populasi kita di dunia ini ya semakin banyak dan semakin banyak. Okay, let's see the last paragraph. Lihat paragraf terakhir itu dia ada dicantumkan example and then statistics. So can you please tell me which part is about examples and then which part also is about statistic? Yang mana itu kalimat di paragraf ketiga itu yang menyatakan si penulis ini mencantumkan contoh untuk sebagai bukti atau sebagai proof, dan yang mana juga yang merupakan statistiknya di situ di paragraf ketiga. Yes, good. Yeah, there is a population that is rising by 2.4% a year. Is that statistic or examples? Okay, so which one is the example? Jadi more than half the world's population, 3.7 billion.
So it's that example. Perasaan Mbak Nafiatun gimana? Jadi yang mana example-nya, yang mana statistiknya di situ? Ayo, yang mana example, yang mana statistik? No? Yang example-nya yang mana? Yang sedikit yang kamu maksud yang mana? Kita ketika membuat suatu essay itu tidak harus berpatokan sama example. Kan tadi saya bilang ada 3 cara. Pertama, illustrative incident and examples, it's the one way. And then the second way, you can include statistic. And then the third way, you can include the, how to say, the, what is the third one? Quotations. Yes, quotation atau kutipan. Nah, jadi tapi bukan berarti kamu harus pakai satu-satu di dalam essay kamu. Kamu bisa menggunakan ketiga cara ini sekaligus. Bisa buat statistiknya, bisa buat quotationnya, bisa buat illustrative incident, dan berikut juga examples-nya. Itu tergantung eh, kamu mau menyampaikan ide kamu itu dengan tulisan yang bagaimana. Nah, here kamu bilang tadi kan, why examples is just only the last paragraph. Tapi dia di atas kan sudah buat ada illustrative incident, sudah buat statistics. So the writer here already conclude 3 parts, 3 ways. Dia udah mencakup beberapa sumber ini yang mau disampaikan dia. Jadi jangan hanya berpatokan kok dikit banget contohnya gitu. Tapi dia kan udah ada statistiknya juga di atas. Yang penting kan isi tulisan ini sudah meyakinkan si pembaca bahwa oh benar bahwa populasi dunia itu bertambah. Karena dia bisa lihat dari statistiknya, dari ilustratif insidennya ini. Bukan hanya melihat example-nya aja. Example ini hanya bagian yang untuk menambah supaya lebih akurat dan lebih meyakinkan. Iya, lebih komplit. So okay, back to the last paragraph. Which one is example and the statistics? Okay. Okay, no. Okay, now see that itu adalah contoh yang di dalamnya ada statistik. Sebenarnya 2 kalimat itu ya itu termasuk contoh, termasuk statistik juga. Contohnya kan di situ yang pertama negara Afrika, ya kan? Contohnya negara Afrika, dia iya benar. Dia eh, pertumbuhannya itu populasi itu bertumbuh 2,4% setiap tahun. Dan contoh yang kedua yaitu yang bisa kita ini yang bisa meyakinkan kita, yaitu katanya lebih dari separuh populasi dunia, yaitu sekitar 3,7 billion itu tinggal di Asia. Ada contoh kedua dibuatnya yaitu di negara Asia. Hampir setengah penduduk populasi dunia ini katanya tinggal di Asia. Yang mana kondisi daripada negara-negara di Asia ini katanya masih primitif dan sangat-sangat padat sekali. Jadi bisa dibayangkan karena negara Asia ini kondisinya masih primitif, mereka belum memiliki pemikiran yang uh, bukan kita bilang maju juga, maksudnya belum ada biasa kan kalau orang di kota lebih tahu oh kalau memiliki anak itu cukup 2 karena harus sekolah lagi, harus biaya kesehatannya lagi, biaya ini. Kalau kita misalkan tinggal di kampung kan, kalau misalnya kita di Indonesia tidak ada pemikiran seperti itu untuk memiliki anak 2, anaknya banyak sampai 10, 12 karena mereka masih
Oh, oh, benar. Ya, terkadang masih ada pemikiran seperti itu. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu tergolong primitive conditions. Nah, itu yang menjadi alasan si